Malam di desa Batursari terasa seperti malam-malam lainnya. Udara dingin, angin lembut dari arah sawah membawa bau tanah basah dan dupa yang masih menyala di halaman rumah warga. Di kejauhan, anjing menyalak pelan, seperti menggonggong pada sesuatu yang tak terlihat. Dari arah pura tua di ujung bukit, samar-samar terdengar suara kentongan yang dipukul sekali, pelan, lalu diam. Seolah memberi tanda pada sesuatu atau seseorang. Namaku Wulan, aku mahasiswa seni dari Denpasar. Aku datang ke desa ini untuk tugas akhir, meneliti tarian sakral yang sudah punah. Namanya Rejang Galuh Sunyi. Katanya, itu tarian pemanggil dewi yang dulu hanya boleh ditarikan di malam purnama, di pura paling tua di desa ini. Tapi tarian itu dilarang, katanya membawa petaka. Dan anehnya, gak ada yang mau cerita kenapa. Waktu aku turun dari bus sore itu, desa Batursari kelihatan tenang banget. Jalannya kecil, rumah-rumahnya berdinding bata merah, dan setiap halaman punya sesajen kecil di atas batu pipih. Udara di sini beda, kayak lebih berat, tapi juga damai. Aku disambut seorang ibu, namanya Ibu Komang, yang rumahnya bakal jadi tempatku nginap selama penelitian. Wulan kan? Sudah dari Denpasar, katanya sambil senyum tapi matanya kayak menatap lewat aku. Iya Bu, saya yang mau teliti tarian Rejang Galuh sini. Jawabku polos. Wajah Ibu Komang berubah, senyumnya lenyap. Nak, tarian itu sudah lama sekali tidak dibawakan. Sudah tidak ada. Justru itu Bu, saya mau tahu kenapa bisa hilang. Saya dengar dulu pernah ditarikan di Pura Tua ya. Dia diam beberapa detik, lalu pelan-pelan jawab. Jangan sebut nama itu keras-keras, Nak. Tidak semua hal di sini suka dipanggil. Aku cuma senyum kikuk. Kupikir, ya biasalah. Orang desa kan kadang masih kental adatnya. Tapi malam pertama di rumah Ibu Komang, aku mulai ngerti maksudnya. Sekitar jam 9 malam, waktu aku lagi ngetik di kamar, listrik sempat redup. Dari luar jendela, aku dengar suara gamelan. Lembut banget, kayak dari kejauhan. Suaranya indah. Tapi anehnya iramanya nggak lengkap, seolah cuma setengah lagu. Aku keluar kamar, nengok ke arah bukit. Langit cerah, bulan purnama menggantung besar. Cahayanya jatuh pas ke arah pura tua di atas sana. Dan aku lihat sekelebat bayangan putih menari di bawah pohon beringin dekat pura. Gerakannya anggun, tapi pelan banget, seperti diulang-ulang. Aku nggak yakin itu apa, tapi waktu aku jalan pelan ke arah halaman, Ibu Komang tiba-tiba buka pintu. Nak Wulan, suaranya tegas. Masuk, sekarang. Aku langsung berhenti. Tapi Bu, saya lihat ada yang... Tidak ada siapa-siapa di sana. Kalau kamu lihat, jangan panggil, jangan tunjuk, jangan bicara. Nada suaranya berubah, serius tapi pelan, kayak sedang menenangkan sesuatu yang ikut mendengar. Aku nurut. Malam itu aku nggak bisa tidur. Di luar, anjing-anjing menggonggong terus ke arah bukit. Aku dengar Ibu Komang baca doa di ruang tamu sambil menabur garam di depan pintu. Aku mulai mikir, mungkin ini bukan desa biasa. Keesokan harinya, aku jalan ke pasar sambil bawa kamera kecil. Orang-orang di pasar ramah, tapi setiap kali aku tanya soal tarian Rejang Galuh Sunyi, mereka langsung menghindar. Ada satu bapak tua penjual dupa yang cuma bilang pendek. Tarian itu terakhir dibawakan waktu purnama, 30 tahun lalu. Penarinya anak kepala adat, hilang waktu menari, tidak pernah ditemukan. Aku tanya lagi, hilang gimana Pak? Dia menatapku lama, kepalanya hilang duluan, baru tubuhnya. Aku ketawa gugup, kupikir bercanda, tapi bapak itu gak ikut ketawa. Siangnya, aku diajak Ibu Komang ke rumah kepala adat desa, namanya Pak Nyoman Satra. Rumahnya penuh ukiran tua dan bau dupa. Di tengah ruangan ada lukisan besar, seorang penari perempuan berkebaya putih, dengan bunga jepun di telinganya. Tapi kepalanya nggak digambar, lukisan itu cuma sampai leher. Pak Nyoman duduk bersilah. Nak Wulan, katanya pelan. Kami tahu kamu datang untuk belajar, tapi ada hal yang sebaiknya tidak diusik. Galuh Sunyi bukan sekedar tari, itu perjanjian. Perjanjian, Pak. Dulu, leluhur desa ini membuat tarian itu untuk memohon kesuburan pada Dewi Laut.
Tapi setiap kali tarian itu dibawakan, satu penari harus menghilang. Sejak anak kepala adat dulu tak kembali, kami hentikan semuanya. Aku diam, antara kagum dan ngeri. Tapi bagian penelitianku justru jadi makin menarik. Tarian itu punya pola unik, gerakan spiral di akhir, mirip seperti gerakan pemanggilan dalam upacara adat. Aku mulai mikir, mungkin aku bisa merekonstruksi tariannya untuk keperluan akademis. Cuma, tentu aja aku nggak bilang ke Pak Nyoman. Sore itu aku jalan ke arah bukit. Pura tua berdiri di ujung jalan tanah. Dinding batunya ditumbuhi lumut dan pohon beringin besar menaungi gerbang masuknya. Ada patung penjaga di kiri kanan, tapi salah satunya patah. Seolah sesuatu lewat dan menghancurkannya dari dalam. Aku berdiri di pelataran pura, ngerasain udara di situ lebih dingin daripada di bawah. Entah kenapa bau bunga Jepun tiba-tiba semerbak, padahal nggak ada pohon di sekitarnya. Aku ngeluarin buku catatan, mulai gambar bentuk pelataran pura dan mencatat posisi patung. Tiba-tiba, dari belakangku, ada suara perempuan pelan banget. "Kamu mau menari, Nak?" Aku kaget. Waktu noleh, ternyata ada seorang perempuan tua berdiri di bawah beringin. Bajunya serba putih, rambutnya panjang terurai. Tapi anehnya, aku nggak dengar langkah kakinya waktu datang. Saya cuma riset, Bu." Dia senyum, pelan. "Rejanggalu sunyi ya?" Aku bengong. "Iya, kok Ibu tahu?" Karena Galuh belum tenang, dia masih mencari penari pengganti. Nada suaranya tenang, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Sebelum aku sempat nanya lagi, dia udah nggak ada. Aku nyari ke kiri, ke kanan, nggak ada jejak. Cuma daun jepun jatuh satu di kakiku. Malamnya aku duduk di beranda rumah sambil nonton rekaman kamera. Di frame terakhir, pas aku lagi gambar pelataran pura, kelihatan sekilas di pojok kanan. Sosok perempuan berbaju putih berdiri di bawah beringin. Aku pause video, zoom pelan. Dan aku sadar, kepalanya nggak kelihatan. Aku nggak bisa tidur malam itu. Angin masuk dari jendela. Bau bunga makin kuat. Di luar suara gamelan tak dengar lagi. Pelan, terputus-putus, seperti dimainkan oleh tangan yang nggak utuh. Aku dengar suara langkah kaki dari arah dapur. Kiraku Ibu Komang. Tapi waktu aku buka pintu, ruang dapur kosong. Yang aneh, di meja ada bunga Jepun segar satu tangkai, basah oleh embun. Aku balik ke kamar. Lampu redup, layar laptop masih nyala. Di video yang tadi aku pause, sosok perempuan di bawah beringin itu sekarang bergerak. Padahal aku nggak tekan play. Dia mulai menari. Gerakannya pelan, tapi tubuhnya goyah. Dan di detik terakhir video itu, tubuhnya menoleh, meskipun dia nggak punya kepala. Aku tutup laptop, napas ngos-ngosan. Dari luar suara langkah kaki mendekat ke jendela kamarku. Suaranya pelan tapi pasti. Aku bisa dengar kain kebaya bergesekan di lantai. Lalu dari celah jendela, aku lihat bayangan putih berdiri diam di luar. Aku pengen teriak, tapi suara nggak keluar. "Nak Ulan?" Suara perempuan itu lagi, tapi kali ini jelas di telingaku. Aku refleks buka pintu kamar dan keluar. Tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya angin yang membawa suara gamelan semakin keras dari arah bukit. Aku berdiri lama di depan rumah melihat ke arah pura di kejauhan. Di bawah cahaya bulan, ada sosok penari berpakaian putih menari pelan di tempat yang sama dengan video itu. Aku nggak tahu kenapa, tapi kaki ini jalan sendiri ke arah sana. Langkah demi langkah, semakin dekat, gamelan makin jelas. Ada suara sinden yang nyanyi tanpa kata. Semuanya indah, tapi salah. Ada sesuatu yang terasa tidak hidup di dalam bunyi itu. Begitu sampai di depan gerbang pura, aku berhenti. Sosok itu masih menari. Tubuhnya berputar perlahan, kainnya melambai, tapi lehernya kosong. Darah hitam menetes ke tanah batu. Aku mundur satu langkah, tapi tanah di bawahku bergetar pelan. Dan di tengah gamelan, aku dengar bisikan lirih, kayak suara banyak orang yang bersatu. Galuh belum selesai menari. Semua tiba-tiba gelap, angin berhenti. Aku sadar beberapa detik kemudian, udah di beranda rumah lagi. Ibu Komang duduk di depanku. Wajahnya pucat, tangan kirinya pegang canang. Sesajen. "Kamu sudah ke pura ya?" Aku nggak bisa jawab, cuma ngangguk pelan. Dia tarik napas berat.
kamu sudah dipanggil. Mulai malam ini, jangan keluar kalau bulan penuh. Jangan lihat ke arah Dukit. Kalau kamu dengar gamelan, tutup telinga. Karena kalau kamu dengar sampai akhir lagu, kamu akan menari juga. Suara anjing menggonggong keras dari luar, lalu tiba-tiba berhenti. Udara di rumah berubah dingin. Bau bunga Jepun makin tijap. Dan di kaca jendela, bayangan putih itu muncul lagi. Pelan-pelan mendekat. Ibu Komang menunduk, baca doa cepat-cepat. Sementara aku masih terpaku, karena di bayangan jendela itu, aku lihat sosok perempuan tanpa kepala menari. Tapi di sampingnya, ada satu lagi. Sosok itu, aku. Malam itu, setelah semua yang terjadi, aku nggak bisa tidur sama sekali. Bau bunga Jepun masih tercium di dalam kamar, padahal semua jendela udah kututup rapat. Setiap kali aku merem, bayangan perempuan tanpa kepala itu muncul lagi. Gerakan tangannya, kain putihnya yang melambai-lambai, darah hitam di lehernya, semua masih jelas banget di kepalaku. Ibu Komang nggak banyak ngomong malam itu. Dia cuma duduk di depan rumah sambil bakar dupa dan baca doa. Suaranya pelan, tapi nadanya tegang. Kayak orang lagi berusaha menenangkan sesuatu yang masih berputar di udara. Waktu aku keluar kamar, dia langsung nengok. "Masih tercium bunganya, Nak?" Aku ngangguk pelan. "Iya, Bu, tapi saya nggak ngerti apa yang sebenarnya saya lihat tadi malam." Ibu Komai nggak jawab langsung. Dia hanya memejamkan mata sebentar, lalu berkata lirih, "Kamu lihat dia karena kamu dipanggil." "Dipanggil siapa, Bu?" "Galuh." Suasana jadi hening. Dari kejauhan, gong kecil di pura terdengar satu kali, dalam dan berat. Ibu Komang lanjut bicara. Kali ini matanya menatap lurus ke arahku. "Galuh dulunya penari sakral. Dia suci, dipilih langsung oleh pemangku pura buat bawain tarian Rejang Galuh Sunyi. Tapi malam purnama terakhir, waktu tarian itu dibawakan, terjadi sesuatu. Angin kencang, dupa padam, dan penari-penari lain jatuh pingsan. Pas mereka sadar, Galuh hilang. Yang tersisa cuma kainnya dan darah di batu pelataran. Aku menelan ludah. Jadi, dia meninggal di situ. Ibu Komang geleng pelan. "Tidak semua yang hilang itu mati, Nak. Ada yang tersesat di antara dunia yang hidup dan yang disembah." Aku nggak tahu harus jawab apa. Tapi di dalam hati ada perasaan campur aduk antara takut dan penasaran. Mungkin karena aku terlalu banyak belajar tentang seni tari, aku masih berpikir semua ini bisa dijelaskan secara logika. Tapi bagian dalam diriku juga sadar, ada sesuatu yang memang gak bisa dijelaskan. Keesokan paginya, aku memutuskan buat cari tahu sendiri. Aku pergi ke rumah kepala adat, Pak Nyoman Satra lagi. Tapi kali ini rumahnya sepi, hanya ada menyan terbakar di depan pintu dan tanda canang baru diletakkan. Aku panggil-panggil pelan, tapi gak ada jawaban. Tiba-tiba dari belakang, suara laki-laki terdengar, berat tapi ramah. "Naulan?" Aku nengok, dan di situ berdiri seorang pria muda sekitar 30-an, pakai udeng dan baju adat putih. "Saya Gede," katanya, "cucunya Pak Nyoman. Kakek lagi di pura, ada upacara kecil." Aku langsung nyaut, "Boleh saya ikut, Mas Gede? Saya cuma pengen tahu tentang Galuh Sunyi." Ekspresi Gede langsung berubah. Dia lihat aku lama, matanya seperti menilai sesuatu yang tak kelihatan. "Kalau kamu ikut, jangan bertanya di dalam pura, dan jangan ambil apapun." Aku setuju. Kami jalan kaki ke pura. Jalan setabaknya becek setelah hujan malam tadi. Sepanjang perjalanan, aku lihat banyak bunga Jepun jatuh di tanah, padahal pohonnya nggak kelihatan di sekitar situ. Udara lembab dan dingin, tapi entah kenapa aku ngerasa kayak lagi dikelilingi sesuatu yang gak kelihatan. Kayak ada mata yang ngikutin dari balik kabut. Sampai di pura, aku lihat beberapa warga sudah duduk bersila di pelataran. Mereka menyalakan dupa, membaca doa, dan di tengah mereka ada sesajen besar. Buah, beras, dan kain putih panjang digulung melingkar. Seorang pemangku berdiri di depan batu altar. Suaranya dalam, melantunkan mantra dengan bahasa yang aku nggak pahami.
Tapi setiap kata terasa berat, kayak mengetuk sesuatu yang tertidur. Gede duduk di sebelahku. Dia berbisik pelan. Hari ini hari pembersihan. Setiap purnama kedua kami menenangkan roh-roh yang belum pulang. Aku ngerasa bulu kuduku berdiri. Termasuk Galuh. Dia nggak jawab, tapi pandangannya mengarah ke tengah pelataran, ke arah kain putih yang tergulung itu. Tiba-tiba angin berhembus kencang, nyaris memadamkan semua dupa. Kain putih di tengah sesajen bergerak sendiri, pelan tapi pasti, seperti ada yang narik dari dalam. Suara gamelan kecil terdengar jauh, padahal nggak ada yang main. Pemangku pura berhenti baca mantra, lalu berkata lirih, "Jangan buka mata." Tapi aku nggak tahan, rasa penasaran lebih besar daripada rasa takut. Aku buka sedikit mataku, dan aku lihat ada sosok perempuan berdiri di belakang pemangku. Bajunya sama persis kayak yang aku lihat di malam sebelumnya. Tapi kali ini, dia punya kepala. Wajahnya cantik banget, tapi matanya kosong, hitam polos tanpa bola mata. Dia menatap ke arahku langsung. Aku refleks mundur, tapi tiba-tiba sosok itu tersenyum. Senyum tipis yang bikin jantungku berhenti sepersekian detik. Lalu, kepala itu pelan-pelan miring dan jatuh ke tanah tanpa suara. Aku teriak, tapi mulutku kayak dikunci. Tubuhku kaku. Hanya bisa lihat kepala itu berguling sampai berhenti di depan kakiku. Matanya masih terbuka, menatap aku tajam. Tiba-tiba suara keras terdengar, seperti guntur pecah tepat di atas pura. Semua dupa padam. Warga berteriak, dan pemangku pura langsung berdiri, menabur garam dan air suci ke segala arah. Gede narik tanganku dan nyeret aku keluar pura secepatnya. Kami berhenti di kaki bukit. Nafasku tersengal, lutut gemetar. "Apa barusan itu Galuh?" tanyaku. Gede cuma diam, tapi air mukanya jelas banget antara takut dan sedih. "Dia belum selesai menari," jawabnya akhirnya. "Dan sepertinya dia sudah memilihmu." Aku bengong. Memilih? Setiap generasi, Galuh butuh penari baru. Seseorang yang melihatnya di malam purnama akan jadi penggantinya. Kamu sudah lihat 2 kali, Wulan. Aku nggak bisa mikir jernih. Semua logika rasanya hancur. Aku pengen marah, pengen bilang semua ini nggak masuk akal. Tapi waktu aku lihat tangan Gede, dia gemetar. Ini bukan lelucon. Malamnya aku di rumah Ibu Komang lagi. Dia nyiapkan air bunga, garam dan dupa. Katanya buat menenangkan roh yang ngikut. Tapi waktu dupa mulai terbakar, asapnya nggak naik lurus, malah berputar, kayak ada angin kecil di dalam ruangan. Ibu Komang menatap asap itu dengan mata takut. "Dia di sini," bisiknya. Aku ikut menatap, dan di tengah asap, samar-samar muncul siluet perempuan. Aku kenal bentuk kainnya, Galuh. Tapi kali ini, dia nggak berdiri. Dia duduk bersimpuh, kepalanya di pangkuannya sendiri. Dia angkat wajahnya perlahan, dan suara lembut tapi serak keluar dari arah itu. "Wulan, kembalikan tarianku." Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi sejak malam itu, aku mulai mimpi aneh. Setiap malam aku berada di pelataran pura. Gamelan berbunyi pelan, dan aku dalam mimpi itu menari. Tubuhku bergerak tanpa kendali, mengikuti irama yang belum pernah kudengar. Di depan aku selalu ada bayangan perempuan berbaju putih yang menari bersamaku. Tapi gerakannya lebih lambat, seperti menuntunku. Begitu aku bangun, kakiku pegal, dan di lantai kamar selalu ada jejak basah, seperti bekas kaki yang menari di air. 3 malam berturut-turut aku mimpi begitu. Sampai suatu malam, mimpi itu berubah. Gamelan berhenti di tengah lagu. Bayangan perempuan itu berhenti menari, lalu menatap aku. Kali ini dia tanpa kepala lagi. Tapi dari arah lehernya keluar suara, lirih tapi jelas. "Datanglah purnama depan, selesaikan tarian Galuh sunyi." Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi sejak malam itu, aku mulai mimpi aneh. Setiap malam aku berada di pelataran pura. Gamelan berbunyi pelan, dan aku dalam mimpi itu menari. Tubuhku bergerak tanpa kendali, mengikuti irama yang belum pernah kudengar.
Di depan aku selalu ada bayangan perempuan berbaju putih yang menari bersamaku. Tapi gerakannya lebih lambat, seperti menuntunku. Begitu aku bangun, kakiku pegal. Dan di lantai kamar selalu ada jejak basah, seperti bekas kaki yang menari di air. 3 malam berturut-turut, aku mimpi begitu. Sampai suatu malam, mimpi itu berubah. Gamelan berhenti di tengah lagu. Bayangan perempuan itu berhenti menari, lalu menatap aku. Kali ini dia tanpa kepala lagi. Tapi dari arah lehernya keluar suara, lirih tapi jelas. Datanglah purnama depan, selesaikan tarian Galuh Sunyi. Aku nggak tahu maksudnya apa, tapi sejak malam itu, aku mulai mimpi aneh. Setiap malam aku berada di pelataran pura. Gamelan berbunyi pelan, dan aku dalam mimpi itu menari. Tubuhku bergerak tanpa kendali, mengikuti irama yang belum pernah kudengar. Di depan aku selalu ada bayangan perempuan berbaju putih yang menari bersamaku. Tapi gerakannya lebih lambat, seperti menuntunku. Begitu aku bangun, kakiku pegal. Dan di lantai kamar selalu ada jejak basah, seperti bekas kaki yang menari di air. 3 malam berturut-turut, aku mimpi begitu. Sampai suatu malam, mimpi itu berubah. Gamelan berhenti di tengah lagu. Bayangan perempuan itu berhenti menari, lalu menatap aku. Kali ini dia tanpa kepala lagi. Tapi dari arah lehernya keluar suara, lirih tapi jelas. Datanglah purnama depan, selesaikan tarian Galuh Sunyi. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam di dinding menunjukkan jam 12 malam. Dari luar jendela, angin berhembus pelan, membawa bau bunga jepun. Tapi kali ini, ada yang beda. Aku dengar suara langkah kaki di halaman. 1 langkah, 2 langkah, berhenti tepat di depan pintu. Ibu Komang tiba-tiba mengetuk pintu cepat-cepat. "Nak Wulan, jangan buka pintu. Jangan buka apapun yang kamu dengar." Aku langsung berdiri menjauh dari pintu. Tapi suara langkah itu masih di situ, seperti menunggu. Lalu suara perempuan terdengar lagi. Suara yang sama dengan di mimpiku. "Wulan, ayo menari." Lampu kamar padam seketika. Semua jadi gelap total. Aku hanya bisa dengar nafasku sendiri. Dan di tengah kegelapan itu, kain putih melambai pelan dari arah jendela. Besok paginya, Ibu Komang menemukan lantai depan kamarku penuh jejak kaki basah. Tapi bukan cuma 1 pasang. Ada 2. Pagi di desa Batursari seolah nggak kenal matahari. Langitnya kelabu dan embun nggak mau hilang meski sudah siang. Udara dingin, lembab, dan setiap napas berasa berat. Sudah seminggu aku tinggal di sini sejak kejadian malam itu. Mimpi-mimpiku makin aneh. Setiap malam, aku selalu melihat pura tua itu. Aku berdiri di pelatarannya, di bawah bulan purnama. Gamelan berbunyi pelan, dan aku menari. Tapi bukan aku yang menggerakkan tubuhku, seolah ada tangan tak terlihat yang memandu langkahku. Di akhir mimpi selalu sama. Suara perempuan berbisik dari arah leher yang kosong. "Wulan, waktumu hampir tiba." Hari ini, aku bangun dengan dada berat. Bau bunga Jepun sudah bukan hal aneh lagi. Sekarang baunya selalu muncul setiap kali aku buka mata. Bahkan di Denpasar dulu, aku suka aroma bunga itu. Tapi sekarang, rasanya menusuk. Kayak tanda kalau dia masih di sekitarku. Ibu Komang kelihatan makin murung. Setiap kali aku lewat, dia cuma menatap tanpa bicara. Satu kali, waktu aku tanya kenapa, dia cuma jawab, "Ada hal-hal yang tak bisa ditawar, Nak. Kalau sudah dipilih, ya harus diselesaikan." Aku tahu maksudnya, tapi aku pura-pura nggak ngerti. Sore itu, Gede datang. Dia pakai baju adat putih, udeng rapi, dan wajahnya kelihatan lebih tegas dari biasanya. "Wulan," katanya. "Malam ini bulan purnama terakhir di tahun ini. Pemangku pura ingin bertemu denganmu." "Untuk apa?" "Untuk menuntaskan tarian Galuh Sunyi." Aku diam. Setiap logika di kepalaku teriak untuk menolak. Tapi entah kenapa, ada bagian dari diriku yang pengen datang. Seperti ditarik, dipanggil. Mungkin rasa takutku justru bikin aku penasaran.
Malam itu, udara di luar terasa berat. Kabut turun cepat dari arah bukit. Warga desa banyak yang menutup pintu lebih awal. Hanya suara jangkrik dan kentongan dari balai banjar yang terdengar di kejauhan. Aku ikut Gede jalan ke pura. Langkah kami pelan, tapi di setiap langkah aku merasa tanah di bawahku dingin dan lembab, kayak baru disiram air suci. Gerbang pura terbuka lebar. Di dalam, puluhan dupa menyala. Cahayanya berkelip ditiup angin. Di tengah pelataran, ada lingkaran batu besar, tempat tarian sakral dulu dilakukan. Pemangku pura sudah menunggu, duduk bersila dengan dupa di tangan. Wulan, malam ini Galuh memanggilmu, tapi jangan takut. Tarian ini bukan kutukan, ini perjanjian antara manusia dan yang disembah. Aku menelan ludah. Kalau aku menari, apa yang terjadi? Pemangku pura menatapku lama. Kalau kau menari sampai lagu berakhir, kau bisa lepas dari panggilannya. Tapi kalau berhenti di tengah, dia nggak melanjutkan kalimatnya. Suara gamelan pelan mulai terdengar. Aku nggak tahu dari mana asalnya. Nggak ada pemain, tapi bunyinya nyata. Nada-nadanya lembut tapi ganjil, seperti alunan dari dunia lain. Gede menyerahkan kain putih panjang padaku. Ini milik Galuh dulu, katanya pelan. Gunakan, biar dia tahu kamu datang dengan hormat. Aku terima kain itu, dan begitu kusentuh, dingin. Bukan dingin biasa, rasanya seperti kulit orang mati. Langkahku berat waktu maju ke tengah lingkaran batu. Bulan purnama pas di atas kepala. Cahayanya jatuh lurus di tempatku berdiri. Gamelan makin jelas. Tubuhku gemetar, tapi anehnya, kaki ini bergerak sendiri. Perlahan, aku mulai menari. Tangan diangkat pelan, kepala menunduk, kaki melangkah satu-satu mengikuti irama yang seperti datang dari dalam dadaku sendiri. Aku nggak tahu gerakannya dari mana, tapi seolah aku sudah hafal sejak lahir. Ibu Komang berdiri jauh di belakang, menangis tanpa suara. Gede menatapku dari tepi pelataran. Tangannya mengepal kuat. Pemangku pura membaca mantra makin cepat. Angin tiba-tiba berputar. Kabut turun dari arah hutan, menutupi seluruh pelataran. Dupa padam satu-satu, tinggal cahaya bulan di atas kepala. Dan dari arah belakangku, terdengar suara langkah kaki lain. Aku berhenti menari. Suara gamelan ikut berhenti. Semuanya hening. Lalu, perlahan, dari dalam kabut, muncul sosok perempuan. Bajunya sama persis seperti yang kulihat di mimpi. Kebaya putih, kain panjang melambai, dan bunga jepun di telinga. Tapi lehernya kosong. Dia berjalan mendekat tanpa suara, tanpa kepala. Setiap langkahnya meninggalkan jejak darah di batu. Gede langsung maju, berusaha berdiri di depanku. Jangan dekati dia. Tapi pemangku pura menahan tangannya. Jangan ganggu, biarkan mereka selesai. Perempuan itu berhenti tepat di depanku. Kain putih yang kupakai tiba-tiba tertarik sendiri, bergerak mengelilingi tubuhku, seolah menyatu dengan kainnya. Dan di tengah angin yang berputar, aku mendengar suara. Bukan dari mulut, tapi dari arah leher yang terbuka. Teruskan tarian ini. Tubuhku kembali bergerak. Kali ini lebih cepat, lebih dalam. Aku nggak tahu apakah aku masih sadar atau tidak. Gamelan berbunyi lagi, tapi nada-nadanya semakin berat, seperti detak jantung besar yang memukul udara. Langit berubah kelam, bulan tertutup awan. Aku menari tanpa henti. Setiap gerakan terasa seperti penarikan antara dua dunia, antara hidup dan mati, antara aku dan Galuh. Dalam sekejap, aku lihat bayangan-bayangan lain muncul di sekeliling pelataran. Perempuan-perempuan berpakaian sama, semuanya tanpa kepala, menari mengelilingiku. Mereka bergerak dalam harmoni aneh, tapi wajah-wajah mereka kosong. Ibu Komang berteriak dari jauh, "Wulan, cukup!" Tapi aku nggak bisa berhenti. Kakiku terus bergerak, tanganku menari, bahkan ketika air mata jatuh, tubuhku bukan lagi milikku.
Tiba-tiba gamelan berhenti. Semua sosok di sekitarku berhenti juga. Kabut menebal. Dalam kabut itu, aku melihat satu bayangan besar. Galuh dengan kepala yang kini kembali. Wajahnya damai, tapi matanya menatap dalam sekali. "Terima kasih," katanya pelan. "Sekarang aku bisa pulang, tapi kau belum." Aku ingin bertanya maksudnya, tapi mulutku nggak bisa terbuka. Semuanya jadi gelap. Saat sadar, aku sudah berbaring di beranda rumah Ibu Komang. Tubuhku dingin, bajuku basah oleh embun. Di sampingku ada Gede, matanya merah kayak habis nangis. "Wulan, kamu nggak sadar 3 hari?" 3 hari? Aku kaget. "Aku nari sampai..." Dia mengangguk pelan. "Pemangku pura bilang kamu menyelesaikan tarian Galuh. Tapi waktu upacara selesai, kamu pingsan. Galuh hilang." Aku coba bangun, tapi pandanganku buram. Di pergelangan tanganku ada bekas merah melingkar, seperti bekas tali kain. Dan yang bikin aku makin ngeri, setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa dengar suara gamelan, pelan, seolah dari bawah tanah. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan pulang ke Denpasar. Ibu Komang melarang, tapi aku nggak tahan tinggal di sana. Sebelum berangkat, Gede ngasih aku sesuatu, kain putih milik Galuh. "Bawa ini," katanya, "biar dia tahu kamu nggak lari." Aku simpan kain itu di tas. Tapi sepanjang perjalanan, aku ngerasa kain itu hangat, seperti hidup. Sampai sekarang, aku masih mimpi yang sama. Pura tua, kabut, dan suara gamelan yang belum pernah berhenti. Dan setiap kali aku lihat bayangan di cermin, aku nggak yakin yang balik menatap itu masih aku. Aku pikir semuanya sudah selesai malam itu. Waktu aku menari di pura dan Galuh akhirnya menghilang. Tapi aku salah. Kadang yang pergi nggak benar-benar lenyap. Mereka cuma pindah tempat, menunggu di sisi lain dari cermin. Sudah 2 minggu sejak aku kembali ke Denpasar. Hidupku berusaha normal lagi. Kuliah, tugas, dosen pembimbing yang cerewet, semua terasa biasa. Tapi setiap malam, aku masih mendengar suara gamelan samar. Kadang cuma satu ketukan gong, kadang irama pelan yang berhenti di tengah, kayak waktu tarian itu belum selesai. Aku pura-pura nggak dengar, tapi semakin diabaikan, suara itu makin jelas. Suatu malam, waktu aku lagi nyiapin bahan presentasi, lampu di kamarku kedap-kedip. Dari jendela, aku lihat bayangan perempuan lewat. Aku pikir cuma bayangan pohon, tapi bayangan itu berhenti. Dan di kaca jendela, aku lihat dia. Kebaya putih, kain panjang, bunga jepun di telinga kanan. Galuh. Aku refleks mundur, nafas sesak. Tapi wajahnya lembut, bukan seperti dulu waktu dia datang menakutkan. Dia membuka mulut pelan, suaranya seperti gemerisik daun. "Wulan, tarian belum selesai." Aku gemetar. "Bukannya aku sudah menari waktu itu? Bukannya kau sudah pergi?" Galuh menunduk, lalu memandangku lagi. "Kau menari untukku. Sekarang kau harus menari untuk dirimu sendiri." Seketika angin berhembus dari jendela, membawa aroma bunga jepun. Semua lampu mati, gelap total. Dan di tengah kegelapan itu, aku dengar suara gamelan mulai lagi. Tapi kali ini lebih dekat, seperti dimainkan di dalam kamar. Begitu lampu menyala, aku sudah nggak di kamarku lagi. Aku berdiri di tengah pelataran pura tua. Bulan besar tergantung di langit, dan kabut menutupi segala arah. Kain putih yang kubawa dulu kini melilit tubuhku, dan di tanganku ada dupa yang menyala sendiri. Dari balik kabut muncul sosok-sosok perempuan tanpa kepala. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Mereka bergerak pelan, menari dalam lingkaran seolah menunggu aku bergabung. Aku berteriak, tapi suara nggak keluar, hanya gema gamelan yang menjawab. Lalu di antara mereka, Galuh muncul. Kali ini lengkap. Kepala, tubuh, semuanya. Tapi kulitnya pucat seperti bulan. Dia menatapku dan tersenyum. "Kau sudah jadi bagian dari tarianku, Wulan.
Tapi sekarang kau harus tahu siapa sebenarnya aku. Kabut di sekeliling kami bergolak, berubah jadi bayangan-bayangan masa lalu. Aku melihat desa Batursari di zaman dulu, masih muda, masih bersih. Aku lihat Galuh kecil menari di halaman pura. Orang-orang memujinya, menyebutnya penari pilihan Dewi Laut. Tapi malam itu, sesuatu terjadi. Seorang bangsawan datang, meminta Galuh menarikan tarian itu untuknya. Pemangku pura menolak karena tarian itu suci. Tapi bangsawan itu memaksa, bahkan menghina. Akhirnya Galuh menari dengan hati marah. Dan di tengah tarian, angin kencang datang. Langit gelap, gamelan berhenti. Roh yang dipanggil datang, bukan Dewi, tapi sesuatu yang lebih tua dan lapar. Galuh menghilang malam itu, bukan mati. Dia diambil, jadi penjaga tarian itu, sampai ada yang bisa menyelesaikannya. Kabut meredah, Galuh menatapku lagi. Kau dipilih karena kau penari yang lahir di bulan sama denganku. Dan karena darahmu. Aku bingung, darahku? Galuh tersenyum tipis. Ibu Komang tidak pernah bilang ya, dia bukan cuma penjaga pura. Dia keturunanku. Aku kaget, semua potongan mulai nyambung. Tatapan Ibu Komang, sikapnya yang penuh rasa takut tapi juga tanggung jawab. Jadi aku keturunanmu juga. Galuh mengangguk. Setengahnya, itulah kenapa aku bisa memanggilmu. Karena darahku masih mengalir dalammu. Aku merasa seluruh dunia berputar. Kalau begitu, apa yang kau mau dariku? Aku ingin bebas, katanya. Tapi setiap tarian punya dua sisi. Satu penari untuk membuka, satu untuk menutup. Aku membuka. Sekarang, kau harus menutupnya. Gamelan mulai berbunyi lagi, keras kali ini. Tanah di bawahku bergetar, batu-batu di pura retak, dan api dupa naik tinggi. Galuh melangkah mendekat, mengangkat tanganku, dan mulai memandu gerakanku. Satu langkah ke kiri, dua ke kanan. Kepala menunduk, kain berputar. Gamelan makin cepat. Perempuan-perempuan tanpa kepala ikut menari di sekeliling kami, membentuk pusaran besar. Udara panas. Aku merasa darah di tubuhku bergitar, seolah setiap detaknya menyatu dengan tabuhan gong. Dan di tengah putaran itu, aku melihat sesuatu. Pintu besar dari cahaya di tengah pelataran. Galuh menatapku, tersenyum. Itu jalanku pulang. Tapi ingat Wulan, kalau kau berhenti sebelum tarian berakhir, kau yang akan menggantikanku. Aku menatapnya balik. Kalau aku menutup tarian ini, kau bebas. Tapi aku? Jiwa penari harus tinggal di tempat tarian berakhir. Jawabnya lembut. Aku tahu artinya. Kalau aku terus menari, aku akan terjebak di sini menggantikan Galuh. Tapi kalau aku berhenti, semua yang kulalui sia-sia. Gamelan semakin cepat, cahaya di tengah pelataran makin terang. Galuh mulai memudar, tubuhnya berkilau lalu menipis. Aku bisa rasakan dia tersenyum di telingaku. Terima kasih anakku. Dan saat itu, aku melangkah ke depan. Satu langkah terakhir menutup tarian dengan gerakan terakhir yang pernah kulihat di mimpiku. Gong berdentum keras, cahaya menyilaukan segalanya. Semua jadi putih. Aku terbangun di tanah. Dupa padam, kabut hilang. Di sekelilingku hanya batu-batu tua dan kain putih lusuh yang melilit tubuhku. Gede berdiri beberapa meter di depan, memanggil namaku dengan wajah cemas. Wulan, kamu kembali. Aku mencoba bicara, tapi suaraku serak. Galuh, sudah bebas. Gede menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Dia sudah hilang, tapi dia berhenti bicara. Wajahnya berubah aneh, seperti melihat sesuatu yang gak dia percaya. Tangannya menunjuk ke arah wajahku. Aku mengangkat tanganku, menyentuh pipi. Kulitku dingin. Di ujung jari ada abu dupa. Dan waktu aku berdiri, bayanganku di tanah gak punya kepala. Gede mundur perlahan, wajahnya pucat. Aku coba bicara, tapi suara gamelan pelan terdengar lagi dari arah pura. Langkah kakiku mulai bergerak sendiri. 1, 2, 3. Irama lama itu kembali. Dan kali ini, aku yang menari sendirian di bawah sinar bulan. Malam itu warga desa mendengar suara gamelan dari pura tua untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka bilang ada satu penari, bajunya putih, gerakannya anggun. Tapi saat mereka mendekat, penari itu sudah nggak ada.
Yang tersisa cuma kain panjang dan bunga jepun basah oleh embun. Dan sejak malam itu, setiap purnama dari arah Bukit Batur Sari selalu terdengar suara gamelan yang berhenti di tengah lagu. Seperti seseorang yang masih menari, tapi belum selesai.